Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah evaluasi proyek. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan evaluasi proyek pada bidang pertanian. Kita telah mempelajari berbagai macam kriteria investasi seperti net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, dan sebagainya. Nah, bagaimana berbagai kriteria investasi tersebut diterapkan di bidang pertanian akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagai contoh kasus evaluasi proyek di bidang pertanian, saya mengambil contoh program food estate di Provinsi Kalimantan Barat. Program food estate adalah proyek investasi pada subsektor tanaman pangan dalam bentuk kegiatan usaha budidaya tanaman berskala luas, biasanya lebih besar dari 25 hektar. Program food estate yaitu komoditi padi yang dilakukan dengan konsep industri yang berbasis ilmu pengetahuan, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Pembangunan proyek investasi ini dimulai dengan pembukaan lahan dan pencetakan sawah, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi dan jalan usaha tani atau JUT. Nah, untuk menghitung evaluasi proyek dengan kriteria investasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita perlu mengidentifikasi yang termasuk dalam manfaat proyek itu apa saja, dan yang termasuk dalam biaya proyek itu apa saja. Manfaat proyek dalam penelitian ini terdiri dari manfaat berwujud atau tangible benefit dan manfaat yang tidak berwujud. Manfaat berwujud merupakan manfaat nyata yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan mengakibatkan biaya secara langsung. Sedangkan manfaat yang tak berwujud merupakan manfaat yang tidak timbul secara langsung yang sulit diukur secara moneter. Manfaat berwujud pada penelitian ini berupa hasil produksi, misalnya beras, yang merupakan manfaat langsung dari program food estate. Sedangkan manfaat tak berwujud itu berupa peningkatan kesempatan kerja, peningkatan aktivitas UPJA, lalu peningkatan pendapatan petani, dan pedagang lokal di sekitar proyek. Adapun biaya pada program food estate itu merupakan total pengeluaran untuk membiayai kegiatan proyek yang dikelompokkan menjadi biaya investasi dan biaya operasional. Nah, berikut aliran kas proyek food estate di Kalimantan Barat dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-20. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun ke-0, proyek baru mengeluarkan biaya untuk investasi di awal berdirinya proyek. Dan pada tahun ke-0, itu belum diperoleh manfaat apapun. Nah, maka kita bisa menuliskan besarnya biaya atau investasi awal yaitu sebesar 14184,26. Lalu pada tahun pertama diperoleh manfaat sebesar 12771,09 dan biaya sebesar 49394,83. Lalu pada tahun kedua, biaya mulai mengecil dan manfaat yang diperoleh mulai membesar, yaitu manfaatnya sebesar 59234,78 dan biayanya sebesar 27319,82.
10,90. Lalu mulai pada tahun ketiga diperoleh manfaat sebesar 157.995,64 dan biaya sebesar 117.461,98. Nah, besarnya manfaat dari tahun ketiga sampai dengan tahun ke-20 itu sama. Demikian juga besarnya biaya dari tahun ketiga sampai dengan tahun ke-20 itu sama. Berdasarkan data aliran manfaat dan biaya selama 20 tahun tersebut, maka kita cari net benefitnya, yaitu dengan mengurangkan total manfaat dikurangi dengan total biaya selama kurun waktu 20 tahun. Nah, misalnya pada tahun ke-0 tadi belum diterima manfaat, akan tetapi sudah dilakukan investasi awal yaitu sebesar 14184,26. Sehingga net benefitnya diperoleh selisih antara 0 dengan 14184,26 yaitu sebesar minus 14184,26. Lalu pada tahun pertama kita kurangkan manfaat sebesar 12771,09 dikurangi dengan 49394,83, maka diperoleh net benefit sebesar minus 36623,74. Dan pada tahun kedua nilai manfaat sudah lebih besar daripada biayanya, di mana manfaatnya sebesar 59234,78 dikurangi dengan biaya sebesar 27310,9. Maka net benefitnya sudah mulai positif, yaitu sebesar 31923,88. Dan pada tahun ketiga diperoleh net benefit sebesar 40533,67, yaitu dengan mengurangkan 157.995,64 dikurangi dengan 117.461,98. Lalu besaran net benefit ini sama dari tahun ketiga sampai dengan tahun ke-20 karena besaran manfaatnya juga sama dari tahun ketiga sampai 20. Demikian juga dengan besaran biayanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan kriteria investasi pada program food estate ini. Kali ini saya akan memberikan contoh penghitungan kriteria investasi, yaitu berupa net present value dan juga benefit cost ratio. Nah, bagaimana cara menghitung net present value? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu kita harus mencari penjumlahan dari selisih antara benefit dan cost, lalu kita kalikan dengan discount factor. Sedangkan untuk mencari benefit cost ratio, yaitu kita mencari nilai sekarang dari benefit dan juga nilai sekarang dari biaya, lalu kita cari rasionya. Nah, langkah yang perlu kita ambil dari slide yang sebelumnya, kita sudah tahu berapa besar manfaat untuk tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-20 dan juga berapa besar biaya dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-20. Demikian juga kita sudah menghitung net benefitnya, yaitu dengan mengurangkan antara
manfaat dikurangi dengan biaya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari diskon faktornya. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa diskon rate-nya adalah sebesar 20% atau sama dengan 0,2. Maka kita mencari diskon faktor, rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus discount rate yaitu 0,2 pangkat N, di mana N adalah tahunnya. Nah, sebagai contoh kita akan mencari diskon faktor tahun ke-0, maka kita cari besarnya diskon faktor adalah 1 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 0. Karena berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1, maka 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Ini untuk diskon rate. Lalu tahun pertama, kita cari diskon rate-nya, 1 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 1, maka ketemu hasilnya 0,83. Dan seterusnya kita cari diskon faktor dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-20. Lalu langkah selanjutnya untuk mencari net present value, kita harus mengalihkan besarnya net benefit dengan diskon faktor tadi. Maka kita cari misalnya di tahun ke-0. Net benefitnya adalah minus 14.184,26 dikalikan diskon faktornya 1, maka besarnya present value net benefit adalah minus 14.184,26. Lalu di tahun pertama kita punya net benefit besarnya minus 36623,74 dikalikan diskon faktornya 0,83, maka hasilnya adalah minus 30519,78. Dan seterusnya kita cari untuk setiap tahunnya present value dari net benefit. Nah, langkah selanjutnya maka kita jumlahkan present value dari net benefit tadi, yaitu sebesar 11.2920,81, atau kalau dihitung dalam jutaan rupiah yaitu sebesar 112 miliar 920 juta. Nah, ini adalah besarnya NPV tadi. Nah, karena NPV lebih besar dari 0, maka kita bisa katakan bahwa proyek layak untuk dijalankan. Nah, itu tadi cara penghitungan dengan menggunakan net present value. Lalu bagaimana kita menghitung dengan menggunakan benefit cost ratio? Nah, maka kita harus mencari dulu nilai sekarang dari benefit atau manfaat, yaitu dengan cara kita kalikan manfaat dengan diskon faktornya. Maka kita peroleh present value manfaat. Misalnya di tahun ke-0 manfaatnya masih 0 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Di tahun pertama kita peroleh manfaat sebesar 12.771,09, maka kita kalikan dengan 0,83, ketemu present value manfaatnya adalah 10.642,58. Dan seterusnya, kita cari untuk setiap tahunnya nilai sekarang dari manfaat. Lalu kita jumlahkan nilai sekarang dari manfaat, kita peroleh besarannya adalah sebesar 579.768. Nah, demikian juga kita juga harus mencari nilai sekarang dari biayanya, yaitu dengan mengalihkan biaya dengan diskon faktornya. Misalnya di tahun ke-0 biayanya adalah 14.184,26 dikalikan dengan 1, maka ketemu
present value biayanya adalah 14.184,26. Di tahun pertama kita mengeluarkan biaya sebesar 49.394,83 dikalikan dengan diskon faktornya 0,83, maka diperoleh present value dari biaya adalah 41162, dan seterusnya kita cari sampai dengan tahun ke-20. Lalu kita jumlahkan present value dari biaya, kita peroleh besarannya adalah 466.847,2. Nah, di situ kita cari dengan menggunakan rumus benefit cost ratio. Nilai sekarangnya adalah tadi 579.768 dibagi dengan 466.847,2. Maka kita peroleh besarannya adalah 1,24. Nah, karena besarannya lebih besar dari 1, maka kita bisa simpulkan bahwa proyek layak untuk dijalankan. Nah, maka kita bisa menuliskan kesimpulannya. Proyek food estate dianggap layak itu menurut kriteria net present value, dan juga proyek food estate dianggap layak juga dengan menggunakan kriteria benefit cost ratio. Nah, demikianlah contoh penerapan dari kriteria investasi di bidang pertanian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.